malam barangkali Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya ya, apa artinya tenaga fisik gitu ya supaya tidak awali kegiatan ini. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah hari ini kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang usia, nikmat segala dalam Suara kurang jelas, Pak Haji. perubahan. Suara kurang jelas. Semoga senantiasa tercurah limpahkan alaihi. Saya hormati Bapak narasumber, Bapak Haji Unip. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya sampaikan pada kegiatan BIMTEK kali ini. Waktunya, kesediaannya dalam mengikuti kegiatan depan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, saya eh, Rahman Zainuddin sebagai moderator, insya Allah akan mengatur jalannya kegiatan ini. Seperti biasanya, eh, kepada Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran kegiatan ini, terutama tentu dimohon pada saatnya karena sekarang itu agak malam gitu ya, waktunya relatif singkat. Kita hari ini masuki gelombang kedua. Kalau gelombang satu tadi karena kebanyakan ada 500 peserta karena fasilitas gymnya terbatas. Dan hari ini gelombang dua kalau yang terdaftar terlihat ada 300 orang dan hari ini alhamdulillah kurang lebih 157 bersama-sama kita bertatap muka di eh, 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 dunia maya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara tidak ada sambutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Grapindo di bawah pimpinan Ibu Kartika. Eh, Barangkali untuk kesempatan ini tidak bisa hadir. Saya PJT Pak Amanat menyampaikan salam hormatnya kepada semua peserta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai saja acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk selanjutnya seperti biasa setelah paparan nanti dibuka diskusi atau pertanyaan atau barangkali sharing terkait materi-materi yang kita bahas pada kesempatan ini.
Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Mangga, Pak Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Bapak ya. Pak Haji Rahman, tolong cek suara saya jelas. Jelas, jelas, jelas. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, izinkan sebelum dimulai, saya share screen ini dulu, video tayangan dari Grafindo. Bisa ada audionya enggak, Pak Haji Munib? Siap. Audionya enggak muncul, enggak keluar. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas info. Barangkali nanti ada yang eh, mau ke Avindo kerjasama, silakan bisa kontak lewat saya nanti disambungkan dengan pihak penerbit Grafindo. Jadi ketika Bapak Ibu kerjasama dengan Grafindo, maka ada pelatihan free Bapak Ibu yang bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing gitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Izin share screen terlebih dahulu untuk materinya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa aspek yang terkait dengan materi kali ini mengenai validasi soal. Untuk materi ini adalah Bapak Ibu kelanjutan dari materi BIMTEK yang kemarin mengenai kisi-kisi soal. Baik, Bapak Ibu, validasi itu terbagi menjadi dua.
Ada yang disebut dengan validasi logis, ada yang disebut dengan validasi empirik. Kalau validasi logis, ini materinya sudah saya kirim ya. Kalau validasi logis itu dilakukan sebelum soal digunakan. Jadi ini sebelum soal digunakan. Sebelum soal digunakan. Sedangkan untuk validasi empirik adalah kalau sering kita sebut dengan Anbuso analisis butir soal, ini adalah sesudah soal digunakan. Nah, kalau yang melaksanakan validasi logis itu adalah tim. Tim yang dibentuk oleh kepala madrasah. Timnya itu terdiri dari anggotanya adalah wakil kepala bidang kurikulum, ini wajib, wakil kurikulum. Kemudian berikutnya adalah guru mapel. Terus yang ketiga adalah terkait dengan guru bahasa. Nah ini, berapa jumlah guru mapelnya terserah disesuaikan. Kalau bisa disesuaikan dengan jumlah mapelnya, gitu. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Nah, berapa jumlahnya tidak dibatasi tergantung dari kepala madrasah. Dan ini tim validasi ditetapkan oleh kepala madrasah. Baik tim validasi kegiatan PTS maupun PAS atau PAT maupun ujian madrasah. Selalu dilakukan validasi. Apa yang divalidasi itu pertama adalah mengenai komposisi soal. Nah, komposisi soal itu Bapak Ibu sudah tahu ada tiga komposisi soal. Yang pertama adalah komposisi soal level kognitif ya. Komposisi soal berbasis level kognitif. Komposisi lokal berbasis komposisi lokal level kognitif kan level kognitif itu terbagi menjadi tiga kan proporsinya. L1 harus berapa persen? 30%. Kemudian L2 adalah sama dengan 40%. Kemudian L3 adalah ini yang L2. L2 40%. Kemudian L3 adalah 30%. Nah, harus dicek oleh tim validasi betul tidak jumlahnya 30%. 40%, 30%, 30%. Nah, yang ini levelnya adalah yang L3 itu minimal. Jadi bisa mengurangi L1, nambahkan ke sini. Kalau ini maksimal 30% itu. Kenapa? Karena kita diarahkan ke pembelajaran abad 21. Ciri pembelajaran abad 21 itu HOTS, berarti harus diperbanyak level 3-nya. Oh ya, izin off kamera biar supaya bisa lancar, tidak tersendat-sendat. Karena kalau ada kamera dengan screen share nanti akan terlalu berat. Berikutnya Bapak Ibu oleh tim validasi diperiksa kalau soalnya 40 yang level satunya betul tidak jumlahnya 30%. Berarti 40 dari 30% itu adalah 12. Berarti L1-nya harus 12, L2-nya 40 berarti 16, L3-nya juga harus 12, jumlah 40. Ini tugas pertama meriksa level kognitif. Tugas yang kedua adalah selain level kognitif berbasis komposisi soal berbasis level kognitif. Kemudian memeriksa komposisi soal berbasis kelas. Ini berbasis kelas itu digunakan kalau PAT ya. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau untuk MTS berarti kelas 7 eh, berbasis kelas untuk ujian madrasah berbasis kelas itu. Kelas 7 kemarin sudah dijelaskan 30%, 20%. Kemudian kelas 8 jumlahnya adalah 30%. Kemudian kelas 9 jumlahnya adalah 50%. Nah, ini berbasis kelas. Kemudian komposisi berbasis kelas ini digunakan untuk ujian madrasah ya. Sedangkan berikutnya adalah komposisi soal berbasis semester. Kalau berbasis semester itu digunakan buat PAT. Nah, kalau semester berarti ada ganjil, kemudian ada genap. Kalau kita bikin bikin soal untuk PAT, berarti komposisi soal semester ganjilnya, materinya adalah 30%, kemudian soal yang materi semester genapnya adalah 70%.
Nah, ini harus dikoreksi oleh validator tim yang tadi. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke proporsi kunci jawaban. Dicek juga oleh tim validasi yang terkait dengan kunci jawaban. Jadi, kalau komposisi itu berarti melihat eh, jumlah soalnya, kesesuaian prosentasenya, sedangkan yang nomor dua adalah berbasis kunci jawaban. Proporsi kunci jawaban ini adalah terkait dengan berapa jumlah kunci jawabannya. Apakah harus A semua, harus B semua? Nah, itu kan ada rumusnya. Kemarin sudah dijelaskan, rumus proporsi itu adalah sama dengan jumlah soal dibagi jumlah option. Jumlah option itu pilihan. Kemudian plus minus 3. Plus minus 3. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah diperiksa apakah sudah sesuai belum perimbangannya, kalau sudah sesuai dengan menggunakan rumus ini, maka berarti sudah tuntas untuk validasi yang terkait proporsi kunci jawaban. Jadi misalkan perhitungan ini kan kemarin sudah dijelaskan, kalau jumlah soalnya 40, kemudian optionnya ada 4, berarti 40 dibagi 4 plus minus 3. 40 dibagi 4, 10. Berarti tertinggi jumlah option itu adalah 13, terendahnya 10 kurangi 3, 7. Jadi tidak boleh kita ada pilihan option A kurang dari 7 dan tidak boleh ada option pilihan mau A, mau B, mau C, mau D lebih dari 13. Maksimal 13, minimal 7. Pemeriksaan berikutnya yang ketiga adalah memeriksa kualitas soal. Nah, kalau kualitas soal itu yang diperiksa adalah aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Saya ulangi, yang diperiksa adalah materi, konstruksi, bahasa. Itulah butuhnya di tim validasi itu ada guru bahasa. Nah, kalau kita sudah mengetahui aspek ini yang divalidasi, lembar validasinya yang mana, Pak Munib? Nah, ini lembar validasi logis. Ini validasi logis. Nah, pilihan berganda. Nah, misalkan di sini jumlah soal ada 40. Oleh Bapak Ibu, di aspek ini kan ada 3 yang dilihat kualitas soal itu. Materi, konstruksi, kemudian bahasa. Oleh Bapak Ibu tinggal dilihat. Materi, apakah soal sesuai dengan indikator? Kalau misalkan sesuai, Bapak Ibu conteng. Kalau tidak sesuai, berarti disilang gitu. Yang dimaksud soal sesuai indikator itu, indikatornya adalah misalkan peserta didik dapat menyebutkan pengertian akhlak, tapi ternyata soalnya adalah jelaskan akhlak-akhlak madmumah. Nah, berarti kan tidak sesuai antara indikator dengan materinya, dengan butir soalnya. Sudah diperiksa nomor satu, butir soal nomor satu sesuai misalkan. Nomor dua, materi yang diukur sesuai dengan kompetensi ternyata tidak sesuai, disilang. Pilihan jawaban homogen dan logis misalkan tidak sesuai. Nah, yang ini hanya ada satu kunci jawaban yang benar, oh sesuai, udah. Terus oleh Bapak Ibu diisi semua. Dari nilai konstruksi juga sama. Pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas, betul. Misalkan. Dicontengin semua. Nah, yang ini Bapak Ibu di bawah diisi. Butir soal nomor satu itu dilihat di kisi-kisi soalnya level berapa. Oh, di kisi-kisinya dia menyantumkan bahwa butir soal nomor satu itu adalah level 1, C2. Butir soal nomor 2 level berapa, butir soal nomor 3 level berapa, dan seterusnya. Nah, menulis ini diambil dari mana? Dari kisi-kisi soal. Di kisi-kisi soal setiap mata pelajaran itu pasti mencantumkan levelnya. Nah, jadi setiap satu mata pelajaran, satu lembar validasi ini. Di sini diisi. Nah, setelah diisi sesuai dengan itu dihitung oleh Bapak Ibu. Berapa jumlah L1-nya, berapa jumlah L2-nya, berapa jumlah L3-nya. Sudah sesuai belum dengan komposisi ini level kognitifnya. Kalau ternyata sudah sesuai, dikasih catatan di bawah. Level kognitif sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kasih catatan juga. Misalkan level L2 atau L3, L2 misalkan belum memenuhi 40%. Nah, gitu.
L1 misalkan di situ melebihi 30%. Dan seterusnya, bikin catatan di sini. Untuk pencatat di sini L1, L2-nya, dan L3-nya. Nah, itu catatan, terus ditandatangani oleh petugas validasi. Setelah selesai itu, kasihkan ke guru mapel untuk dilakukan revisi. Nah, ini yang disebut dengan validasi logis. Validasi yang dilakukan sebelum soal digunakan. Lanjut, berikutnya, setelah dilakukan selesai validasi logis seperti ini, Bapak Ibu, kemudian bagaimana validasi logis untuk soal yang bukan pilihan berganda? Ini instrumennya sudah disiapkan. Untuk soal esai. Ini untuk validasi logis untuk praktek. Dengan demikian, setelah selesai soal ini diperiksa, divalidasi, kasihkan ke guru yang bersangkutan, kemudian diperbaiki. Baru kemudian diserahkan kembali ke tim validasi tadi. Oleh karenanya soal itu misalkan ujiannya adalah pada awal Desember, mestinya adalah soal sudah beres di pertengahan November. Sehingga ada proses validasi terlebih dahulu, kemudian ada revisi. Nah, ini bentuknya conteng-contengnya ini manual, kan menunjukkan bahwa proses telah dilakukan dengan benar validasinya. Baik, saya lanjutkan. Proporsi kunci jawaban sudah, kualitas butir soal sudah, materi konstruksi bahasa sudah divalidasi, selesai semua beres. Nah, ini baru validasi logis. Selanjutnya, soal itu baru digunakan. Mestinya jangan dulu digunakan soal itu, diuji cobakan dulu. Tapi anggap saja pada saat kita menggunakan diuji cobakan. Makanya dalam penelitian mah harus diuji cobakan dulu, baru kemudian digunakan. Baik, Bapak Ibu, setelah digunakan soal itu, baik kegiatan PAS, jadi Bapak Ibu kan sering melakukan kegiatan penilaian itu dari mulai penilaian harian yang kurikulum 2013 itu, atau PTS, atau PAS, atau PAT, atau juga ujian madrasah. Setidaknya paling tidak maksimal seperti ini. Minimal-minimalnya tidak ada PTS. Untuk Alia kan tidak ada PTS di aturan mainnya. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan penilaian harian atau PTS atau PAS atau PAT atau UM, hasilnya kita lakukan validasi empirik atau yang disebut dengan analisis kuantitatif atau analisis butir soal, disingkat ANBUSO. Saya tahu persis bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan analisis butir soal lebih cenderung menggunakan aplikasi biasanya Anates. Tapi hasil-hasilnya yang diperoleh itu Bapak Ibu belum paham. Nah, pada analisis butir soal atau validasi empirik itu ada 6. Yang pertama adalah analisis ketuntasan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah analisis ketuntasan itu untuk melihat berapa jumlah siswa yang sudah tuntas, berapa yang sudah tuntas, berapa yang belum. Nah, setelah diketahui berapa jumlah yang tuntas dan yang belum, maka berikutnya adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu ada tindak lanjut. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah program remedial, kemudian program pengayaan. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan pada jum-jum berikutnya. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui yang kedua, analisis empirik itu atau ambuso itu, tingkat kesulitan butir soal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat karakteristik soal, karakter soal itu. Nah, karakteristik soal itu apakah terbagi menjadi 3? Ada soal itu kategorinya mudah, ada sedang, kemudian ada sulit. Jadi jelas Bapak Ibu, dari sini sudah bisa dipahami bahwa tingkat soal itu disebut sulit, mudah, atau sedang, baru bisa diketahui setelah soal itu digunakan, bukan sebelum. Nah, ketika Bapak Ibu membuat kisi-kisi,
Tidak boleh mencantumkan soal ini mudah, sedang, atau sulit. Sebab mudah, sedang, dan sulit itu dilakukan setelah ada hasil begitu. Namanya validasi empirik gitu. Kalau kita sudah mengetahui karakteristik soal itu ada yang mudah, sedang, sulit, terus apa tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjutnya soal yang sudah diketahui ini dijadikan untuk bank soal. Kita mengklasifikasikan bank soal, mana soal yang masuk kategori mudah, sedang, dan mana kategori soal yang dianggap sulit. Nanti akan diketahui dari hasil validasi itu. Berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke analisis butir soal daya serap. Nah, yang daya serap ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat ketercapaian. Ketercapaian apa? Materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, nanti kita akan melihat setelah mendapatkan ketercapaian pembelajaran itu dalam bentuk prosentase ketercapaian pembelajaran itu, apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah kita harus melakukan perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran kita. Nah, ini dikatakan daya serap itu bagus kalau sudah memperoleh daya serap itu minimal adalah 75%. Dikuasai oleh siswa, itu berarti daya serapnya sudah dianggap bagus. Standar minimal itu. Berikutnya, Bapak Ibu, lanjut ke analisis daya pembeda. Nah, kalau daya pembeda itu disingkat dengan DP, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas soal. Nah, kualitas soal itu diklasifikasikan ada 5, bisa juga ada 4. Kalau misalkan saya ingin menggunakan 4, berarti kualitas soal itu ada 4 kategorinya, ada jelek, soal itu ada cukup baik, kemudian ada soal itu baik, dan ada soal itu sangat baik. Jadi ada 4 klasifikasi. Bagi soal yang jelek, Bapak Ibu, itu harus dilakukan perbaikan. Diperbaiki. Kalau soal cukup baik, jadi ini diperbaiki. Kalau soalnya cukup baik, maka cukup direvisi. Beda antara diperbaiki dan direvisi itu adalah kalau diperbaiki itu cenderung lebih banyak, kalau direvisi hanya sedikit saja. Mungkin hanya pada aspek bahasa yang kurang tepat begitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau soal itu baik dan sangat baik, maka ini layak untuk digunakan. Jadi rekomendasinya adalah layak digunakan. Sehingga karena layak digunakan, kemudian ditindaklanjuti tahun berikutnya bisa dipakai lagi jika butir soal itu bernilai baik atau sangat baik. Itu analisis daya pembeda DP. Berikutnya adalah analisis butir soal terkait dengan uji validitas butir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kesahihan. Kesahihan soal. Atau soal sahih. Soal butir soal yang sahih. Yang dimaksud dengan soal sahih itu apa? Soal yang sahih itu antara butir dengan indikator, jadi antara alat ukur dengan sesuatu yang diukur itu tepat begitu. Jadi saya ulangi, antara alat ukur dengan sesuatu yang diukur itu tepat. Sesuatu yang diukurnya ada di mana? Sesuatu yang diukurnya itu ada di indikator soal. Alat ukurnya apa? Soal. Contohnya, sesuatu yang diukurnya adalah misalkan peserta didik dapat menyebutkan jenis tanaman di kotil. Nah, kemudian alat ukurnya kita buat soal. Coba jelaskan jenis-jenis tanaman, ciri-ciri tanaman di kotil atau jenis-jenis tanaman di kotil. Berarti antara soal dengan indikator soal adalah tepat. Nah, itu. Kalau begitu, Pak Munib hampir sama aja dengan proses seperti di sini untuk materi. Kan tadi di materi kan ada di sini nih. Nah,
soal sesuai dengan indikator. Nah, kalau ini masih bersifat prakiraan, artinya kita hanya sekedar untuk mengetahui betul tidak atau tepatnya. Tapi kalau sudah masuk ke yang tadi, yang ini itu sudah menggunakan angka karena dianalisis hasilnya dari jawaban siswa. Bagaimana cara menganalisisnya untuk melihat kesahihan butir soal itu? Menggunakan rumus korelasi. Nah, rumus korelasi. Nah, Bapak Ibu sudah paham rumus korelasi waktu kuliah statistik itu? Nah, rumus korelasi itu bisa menggunakan korelasi angka kasar, kemudian korelasi Spearman gitu. Terus bisa juga menggunakan korelasi produk momen dan macam-macam. Nah, itu kalau soal itu sahih. Yang berikutnya adalah setelah validasi empirik untuk uji reliabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan reliabilitas itu? Bahasa di teori evaluasi itu sering disebutnya adalah uji reliable itu adalah uji terkait dengan ajeg. Jadi keajegan soal. Ajeg itu apa? Ajeg itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti konsisten. Maksudnya apa yang harus kita lakukan di uji? Nah, kalau kita ingin menguji reliabilitas, tidak bisa dilakukan dalam satu kelompok, tapi harus minimal dalam dua atau tiga kelompok. Misalkan di kelas 7A, kemudian di kelas 7B, pada soalnya yang sama, jawabannya dianalisis. Hasil jawaban 7A ini dianalisis, jawaban dari ini juga sama, jawabannya dianalisis. Kemudian telah dianalisis oleh Bapak Ibu, dicek ukuran tendensi sentralnya, UTS-nya. UTS itu, ukuran tendensi sentral itu meliputi adalah min, min itu rata-rata, median, kemudian modusnya. Setelah selesai, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan uji tes T. Kalau di sini ternyata eh, diragukan terkait perbedaannya karena terlalu signifikan, maka dilakukan uji dalam statistik itu namanya tes T. Ada rumusnya, yaitu tentang studi komparatif. Nah, itu yang terkait dengan validasi empirik. Cuman untuk guru yang 5-6 ini tidak perlu. Nah, 5-6 ini dikhususkan hanya untuk peneliti saja. Peneliti itu suka ada uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Berarti guru wajib menguasai yang 4 ini. Analisis ketuntasan, tingkat kesulitan butir soal, daya serap, dan DP. Baik, kita mulai soal dalam bentuk pilihan berganda. Nah, pada soal ini analisis butir soal yang validasi empirik yang ini nih. Nah, ini pilihan berganda. Nah, ini Bapak Ibu tidak hanya digunakan buat pilihan berganda semata, bisa juga digunakan untuk BS, soal BS, atau menjodohkan, atau mungkin pilihan berganda kompleks, PGK. Kenapa boleh digunakan? Nah, soal pilihan berganda benar salah, menjodohkan pilihan berganda kompleks, itu rata-rata biasanya bobot soalnya sama, karena jawabannya sudah tersedia. Kalau siswa tidak bisa menjawab, salah. Kalau siswa menjawab benar, benar. Dah. Cuma dua. Tidak ada setengah-setengah dalam soal BS itu. Nah ini mah antara benar dan salah, atau ini mah antara benar A dan benar B, tidak. Pasti hanya satu kebenarannya. Karena hanya satu kebenarannya, maka menggunakan skala dikotomi. Nah, saya ambil contoh. Seorang guru melakukan ulangan, jumlah soalnya ada 8. Ini jumlah butir soalnya ada 8. Dari jumlah butir soal 8 itu, ini soalnya ceritanya pilihan berganda. Jumlah siswanya ada 12. Dari A sampai dengan M. Yang dimaksud dengan analisis dikotomi itu, jika menjawab benar, soalnya terjawab dengan benar, dikasih poin 1, kalau salah dikasih 0. Kita meriksa lembar jawaban pilihan berganda siswa.
Siswa A diperiksa lembar jawabannya. Nomor satu dia salah. Benar, berarti kasih satu. Nomor dua benar, satu. Nomor tiga benar, satu. Nomor lima salah, nol. Gitu. Siswa B, nomor dua salah, kasih nol. Nomor tiga salah, nol. Nomor enam salah, nol. Dan seterusnya. Jadi yang ini diperoleh dari hasil lembar jawaban siswa. Misalkan Bapak contohkan seperti ini. Tentu nanti ketika pas Bapak Ibu di kelas masing-masing akan beda. Mungkin jumlah soalnya tidak 8 pilihan berganda. Bisa jadi 30, 25, 20, dan seterusnya. Bisa jadi jumlah siswanya juga tidak 12. Bisa 25, 30, atau mungkin 32. Begitu. Baik, berikutnya dari hasil input data kalau benar dikasih satu, kalau salah dikasih nol, oleh Bapak Ibu dijumlahkan. Jumlah yang benar ini. Nah, ini jumlahnya 7. Kemudian dikasih skor. Bagaimana cara membuat skor ini, diperoleh dari mana skor itu? Nah, misalkan Bapak delete dulu ya. Nah, skor itu dari mana? Kita lihat skor idealnya berapa. Karena pilihan berganda itu setiap butir memiliki bobot 1, berarti karena soalnya 8, berarti bobot maksimalnya adalah 8. Jadi skor maksimalnya 8. Sehingga tinggal 7, kalau pakai Excel kan, dibagi. Jadi sel L 7 dibagi 8. Karena jumlah skor maksimalnya 8. Kemudian udah kita langsung enter aja. Nah, setelah 7 dibagi 8, L7 dibagi 8, terus kalikan dengan 100 kali. Tanda bintang kan rumus di Excel itu 100. Baru kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Jadi cukup Bapak Ibu merumuskan, memberi rumus. Jadi ulangi lagi, memberi rumusnya adalah, nah, sel ini, sel L7, kemudian dibagi 8, terus kali 100. Dikonversikan ke angka maksimal 100 ya. Enter. Jadi nilainya ini. Setelah nilai ini diperoleh, Bapak Ibu tinggal di blok ini, kita tarik dari sini. Nah, tuh. Cuman 2 detik kan beres, jadi tidak lama. Nilai ini sudah sesuai semua. Berikutnya, Bapak Ibu, ini ada KKM. Nah, kalau yang pakai kurikulum Merdeka bukan KKM ya. Nanti di sininya namanya KKTP. Nah, KKTP itu pakai rentang di sini. Nah, kita simpulkan jika skor tersebut melebihi standar KKM, berarti dianggap sudah tuntas kan. Kita tulis keterangan tuntas. Ini tidak tuntas. Ini tidak tuntas. Ini juga tidak tuntas. Ini tuntas. Ini tidak tuntas. Ini tuntas. Ini tidak tuntas. Kemudian ini tidak tuntas. Ini juga tidak tuntas. Nah, tinggal oleh Bapak Ibu dihitung berapa jumlah yang tuntas dan tidak tuntas. Ini tuntas, ini tidak tuntas. Ternyata jika dihitung dari jumlah peserta tes berapa di sini? 12 orang, saya kecilinnya biar terlihat semua. Dari 12 orang itu ternyata yang tuntas hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Cuman 4. Jumlah yang tuntas hanya ada 4 orang. Nah, prosentasenya adalah 33,33%. Berarti yang belum tuntas, ini yang tuntasnya 33, proses persentase ketuntasannya. Yang di remedial yaitu sekitar 67,67%. Sisanya dari 100%. Nah, sehingga dengan demikian jumlah siswa tadi yang perlu diberikan program remedial itu jumlahnya 67,67%. Bagaimana cara membuat program remedialnya nanti dalam materi tersendiri. Bagaimana menyusun program remedial gitu. Berarti di sini ada program nanti tindak lanjutnya kan seperti tadi yang sudah disampaikan, remedial dan program pengayaan. Yang selama ini dilakukan oleh guru kan program remedial itu dikasih soal lagi, dikasih soal lagi. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Dan program remedial itu terbagi menjadi 3. Ada bimbingan individu, ada penugasan, ada pembelajaran ulang. Seperti bagaimana bentuknya, nah, nanti dijelaskan pada Zoom yang lain membahas khusus tentang program remedial dan pengayaan cara membuatnya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, eh, tahap ini sudah selesai. Mana yang sudah selesai? Analisis ketuntasan. Sudah selesai.
Kita lanjut ke analisis tingkat kesulitan. Balik lagi ke analisis PG. Analisis tingkat kesulitan itu ada rumusnya. TK sama dengan BN. TK itu adalah tingkat kesulitan. Jadi TK itu tingkat kesulitan. Jadi kalau mau ditulis, Bapak Ibu, TK itu adalah tingkat kesulitan. Kemudian kalau B itu jumlah yang menjawab benar. Jumlah yang menjawab benar. Sedangkan N adalah jumlah peserta tes. Jumlah peserta tes. Sekarang mari kita hitung. Cara menghitungnya begini. Nah, ini kan tinggal kita jumlahkan saja. Yang benar kan mendapatkan nilai satu, yang salah nol. Pada butir soal nomor satu. Kita jumlahkan. Kalau dengan menggunakan Excel akan mudah. Kita blok dari sini semua. Tuh, sampai ke arah B. Nah, setelah ke arah B di stop. Kita klik sigma. Ah, sudah muncul jumlahnya 6. Setelah muncul jumlahnya 6, di sini TK, yaitu B, B-nya 6 dibagi N. Berarti N-nya berapa jumlah peserta tesnya? Jumlah peserta tesnya berapa? Ada 12. Berarti di sini 6 dibagi 12. Berarti kalau kita mau bikin rumusnya, enter, sel yang D19 ini 6, kemudian dibagi jumlah peserta tesnya berapa? 12, tulis 12. Nah, ini rumusnya di atas nih. Kalau kita enter. Nah, sudah ketemu angkanya 0,50. Nah, yang ininya juga sama. Tapi karena kita menggunakan Excel, tidak terlalu repot, Bapak Ibu. Jadi kita blok dua-duanya. Nah, kemudian kita tarik di sini. Hanya 1 detik. Mau soalnya 100 juga tinggal ditarik aja ke sono semua. Beres itu. Jadi tidak lama, mungkin 2 sampai 3 detik, sehingga sudah diperoleh 0,50, 0,92, dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan hasil, namanya apa itu? Disebutnya indeks indeks TK. Indeks TK-nya oleh Bapak Ibu simpulkan. Di sini indeks TK itu. Kalau 0,00 sampai 0,30 itu dikatakan soal itu sulit. Kalau 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1 mudah. Berarti karena ini indeks TK 0,50, maka disebutnya adalah kategorinya sedang. Di indeks TK-nya kan sedang. 0,50 kan di sini. Nah, sedang. Kemudian ini berarti mudah. Ini 0,80 mudah. 0,67 mudah. 0,58 mudah. Mudah atau apa? Atau sedang? Oh, ini mudah, ini 0, ini sedang. Kemudian 0,58 sedang. Ini juga sama sedang. Ini 0,250. Nah, ini sulit. Sulit. 0,50 sedang. Jadi Bapak Ibu dari mana kesimpulan sedang, mudah, sedang itu? Lihat nilai indeks TK, kemudian dikonfirmasi dengan indeks TK ini. Nah, ini yang sudah ada di teknik evaluasi itu. Oke, sudah didapatkan seperti ini. Berarti kita sudah bisa mengklasifikasikan bahwa dari 12 siswa dan jumlah butir soal 8 diperoleh ada sekitar 2 soal yang sedang, yang mudah. Kemudian ada berapa? 3, 4, 5, ada 5 soal yang sedang dan ada 1 soal yang sulit. Oleh kita di cirian aja soalnya di kartu tes, di kartu soal itu, kemudian disimpan masuk menjadi bank soal. Berikutnya adalah Bapak Ibu, kita menghitung daya serap yang ke berapa ini berarti. Nah, ini daya serap tingkat kesulitan butir sudah. Sekarang kita masuk ke analisis daya serap untuk mengetahui ketercapaian mata pelajaran yang disampaikan materi mata pelajaran itu. Nah, untuk menghitung daya serap itu sudah ada rumusnya. DP atau DS, bukan DP. DS sama dengan TK kali 100%.
Jadi TK kali 100%. TK-nya mana? TK-nya kan ini 0,50. Tinggal dikali aja 100%. Nah, kalau Bapak Ibu di Excel itu tidak akan terlalu sulit. 0,50 kali 100 berarti 50% ya. Nah, ini karena bulat aja. Kalau tidak bulat kan mungkin agak kesulitan. Nah, supaya tidak sulit, Bapak Ibu tinggal yang ini daya serap di copy aja dari hasil TK ini. Nah, kesiniin klik enter. Asal muasalnya Bapak Ibu sebelumnya saya ini dulu ya supaya jelas. Nah, asal muasalnya kan di copy ini hasilnya. Nah, tarik. Oh. Jadi sama aja nilainya di sini tuh. Cuman ingin kita buat prosentase. Nah, cara membuat prosentasenya kita blok. Nah, setelah di blok, klik kanan, format cell. Nah, di number ini kan ada number, ada alignment, ada front, ada border. Border itu kemudian di number, Bapak Ibu jangan pilih currency, jangan pilih accounting, tapi pilih presentase. Klik. Nah, mau berapa angka di belakang koma? Satu angka atau tidak ada, langsung bulat. Nah, kita pilih yang dua angka di belakang koma, satu, dua. Oke. Nah, dia berubah dengan sendirinya. Jadi tidak lama kan, hanya mungkin 2 menitan lah, 1 menit. Beres. Sekalipun jumlah soalnya banyak, tinggal Bapak Ibu tarik aja ke sana ke kanan. Akan mudah. Nah, sudah diperoleh di sini. Kalau sudah diperoleh, berarti kita dapat mendeskripsikan bahwa butir satu tingkat ketercapaiannya adalah 50%. Butir satu itu soal tentang apa? Oh, ternyata butir satu itu soal tentang peserta didik mampu membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Berarti pada materi aspek itu baru dikuasai oleh peserta didik 50%. Masih ada siswa yang belum memahami terkait dengan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Berarti perlu apa? Perlu dilakukan perbaikan. Karena standar minimalnya daya serap yang bagus itu berapa tadi? 75%. Kan tadi sudah ditulis. Standar minimal daya serap yang baik adalah 75%. Berarti yang kurang baik yang mana? Yang ini, butir soal nomor 1. Kemudian butir soal nomor 4. Kemudian butir soal nomor 5. Butir soal nomor 6. Butir soal nomor 7. Dan butir soal nomor 8. Jadi hanya butir soal nomor 2 dan nomor 3 yang sudah dikuasai oleh siswa lebih dari 75%. Nah, oleh karenanya perlu ada penguatan ulang perbaikan pembelajaran pada materi-materi ini. Materinya dari mana? Materinya tergantung pada butir nomor 6 ini mempertanyakan apa begitu pada indikator soalnya. Sehingga mudah untuk dilakukan perbaikan berikutnya. Baik, berikutnya tinggal satu lagi, yaitu analisis daya pembeda atau yang disebut dengan DP. Tujuannya apa? Untuk melihat kualitas soal. Kembali lagi ke sini. Tenang Bapak Ibu, nanti hasil ini, hasil yang saya coret-coret ini, hasilnya akan saya kirim lewat grup ya, grup PA gelombang kedua, supaya Bapak Ibu bisa mencontoh hasil yang sudah saya isi ini. Berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke DP. DP itu rumusnya adalah BA dikurangi BB dibagi setengah kali JA ditambah JB. Nah ini sudah ada DP. BA dikurangi BB kali setengah di CA ditambah JB. BA itu apa? BA itu jumlah yang benar kelompok atas. Jumlah yang benar kelompok atas. Saya kasih warna biru. Kalau BB itu adalah jumlah yang benar kelompok bawah. Jadi ada jumlah yang benar kelompok atas, ada jumlah yang benar kelompok bawah. Kemudian JA jumlah kelompok atas. Kalau JB jumlah kelompok bawah. Tuh. Baik, sekarang kita berarti karena ada sistem kelompok-kelompokan, maka kita harus mencari apa dulu? Mencari jumlah kelompok atasnya ada berapa, jumlah kelompok bawahnya ada berapa.
Nah, dalam teori evaluasi itu, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah belajar. Kelompok atas, kelompok bawah itu bisa menggunakan 50%, 50%, 30%, 30%. Nah, yang paling baik itu biasa sering digunakan 27%. Nah, di sini saya besarin. Jadi menggunakan 27%. Jadi caranya bagaimana? Kita hitung kelompok A atas atau kelompok bawah. Itu cara menghitungnya adalah jumlah kelompok atas kelompok bawah. 27% kali jumlah peserta tes. Nah, jumlah peserta tesnya berapa? 12 kan? Berarti 27% kali 12. Sama dengan 3,24. Kita bulatkan menjadi 3. Karena kalau peserta didik kan nggak mungkin ada koma-komaan. Jadi kelompok atasnya sudah diketahui 3, kelompok bawahnya juga sama 3. Dari mana angka 3 itu diperoleh? 27%. Dari mana 27% ini? Kita menggunakan teori evaluasinya yang 27%. Bukan yang 50%, bukan yang 30. Yang sering digunakan adalah 27%. Kelompok A juga, kelompok B juga sama. Kalau dihitung hasilnya sama aja orang 27% perkaliannya ini kelompok B. Jadi kelompok B juga sama, yaitu sama dengan 3, kelompok A juga sama 3. Berarti kita sudah mengetahui ini jumlah kelompok atas berapa? 3 orang, jumlah kelompok bawah 3 orang. Sudah kita tulis di sini ya. Kelompok atas 3 orang, kelompok bawah 3 orang. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan 3 orang itu siapa saja. Nah, yang disebut dengan kelompok atas itu adalah kelompok dengan nilai tertinggi kan begitu. Kalau kelompok bawah itu kelompok siswa dengan nilai terendah. Berarti kita ambil 3 orang dari orang yang memiliki siswa yang memiliki nilai tertinggi. 3 orang siswa dengan nilai tertinggi dan ambil 3 orang siswa dengan nilai terendah. Lihat di sini daftar tabelnya. Nah, di mana cara mencari nilai yang tertinggi terendah? Dari skor. Nah, ini tertinggi nih. Nah, ini si A ini tertinggi. Tadi saya pakai warna apa? Pakai warna biru ya. Kelompok atas ini masuknya. Ini masuk kategori kelompok atas. Terus mana lagi yang nilai tertinggi? Nah, ini ada nih 75E. Nah, ini nilai tertinggi. Kemudian ada lagi 75 lagi. 75 lagi. Kok banyak jadi 4? Nah, kalau ternyata ada 4, Bapak Ibu bisa pilih. Mau ini yang ini juga boleh sama saja. Yang penting jumlahnya tidak boleh lebih dari 3. Karena sudah dihitung tadi di sini jumlahnya harus berapa? Kelompok atas kelompok bawah itu harus 3. Nah, setelah dihitung. Baik, saya lanjutkan lagi sana. Berarti kita ambil yang mana saja bebas. Ah, mau ambil yang ini aja nggak apa-apa. Ini yang terdekat. Nah, ini disebutnya kelompok atas. Disebut kelompok atas karena adalah kelompok dengan nilai tertinggi di kelas ini. Kemudian berikutnya kita cari kelompok bawah. Kelompok bawah itu dengan nilai paling rendah. Jadi 3 ranking terbawah. Nah, kita lihat di sini 3 ranking ke bawah paling kecil mana? Oh, ini tak paling kecil. Tadi saya kasih warna itu kalau tidak salah warnanya ini ya. Coba lihat lagi tes. Oh ya warnanya ini betul. Ini 1 kelompok bawah. Terus mana lagi yang nilai terkecil? Kita cari. Nah ini ada nomor 2 yaitu siswa B. Kemudian berikutnya 1 lagi. 37, 25 ini ada 62, 7, 52. Nah ini ada nih angka 50. Ternyata ada 2. Boleh pilih salah satu. Ini aja pilih yang paling dekat. Nah, gitu. Selesai. Jadi kita ngambil 3 orang kelompok atas dan 3 orang kelompok bawah. Oke, baik. Berikutnya adalah kita mau menghitung. Contoh, sebelum kita hitung, tadi di sini jumlah kelompok ini. Oh, ini bukan ini di sini kebalik. 3 3 tadi di sini. Nah,
Jumlah kelompok atas 3, jumlah kelompok bawah 3. Kemudian kita ingin menghitung jumlah yang benar kelompok atas berapa, jumlah yang benar kelompok bawah berapa. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau yang dimaksud dengan jumlah yang benar kelompok atas berarti kita menjumlahkan mana? Menjumlahkan yang berwarna biru saja. Misalkan butir soal nomor 1, kita mau menghitung DP-nya. Nah, caranya begini. Manual dulu biar paham, nanti masuk ke rumusnya. DP butir soal 1. Nah, gitu. BA dikurangi BB. BA itu jumlah yang benar kelompok atas. Karena kita lagi menganalisis butir soal nomor 1, jumlah yang benar pada butir soal nomor 1 di kelompok atas itu ada berapa? Kelompok atas itu warna apa? Biru kan? Ini benar 1, ini benar 2, ini benar 3. Sudah. Berarti kita tulis di sini 3. Dikurangi BB. BB itu apa? Jumlah benar kelompok bawah. Kita lagi menganalisis butir nomor 1. Nah, ini butir nomor 1. Kelompok bawah itu warna merah ini. Kita hitung jumlah benarnya. Oh, ini benar. Nah, ini masalah. Berarti cuma 1. Ini juga sama 0, salah 0. Berarti jumlahnya cuma 1. Benar. Kita tulis di sini berarti 3 dikurangi 1. Nah, saya berikutnya adalah setengah. Nah, Bapak Ibu tulis setengah dikali JA. JA itu jumlah kelompok atas. Kelompok atas kan tadi ada 3 orang. Ditambah jumlah kelompok bawah. 3 orang juga sama. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oh. 3 dikurangi 1, setengah kali 3 tambah 3. Nah, 3 kurangi 1 adalah 2. 3 tambah 3, 6. 6 kali setengah, 3. Jadi 2 dibagi 3. Diperoleh berapa 2 dibagi 3? Jadi 2 dibagi 3. Hasilnya 0,66. Kamu ini kelebihan, komanya 2 angka di belakang koma saja. Ya tinggal dibulatkan aja klik ini. Tak, 0,67. Itu kalau secara manual dihitung DP1. Nanti hitung lagi DP2. Kan lama. Nah, supaya tidak lama menggunakan ini lebih cepat. BA. BA itu jumlah benar kelompok atas. Oleh Bapak Ibu berarti kalau menggunakan rumus Excel, lihat, select dulu, kemudian plus dulu. Mana yang mau ditambahkan? Jadi berarti yang warna biru saja. Yang benar. 1, sel. Sel berapa? Sel D7. Ditambah sel D11. Kemudian ditambah, ada 3 orang kan? Sel D7 tambah enter. Saya ada jumlahnya 3. Sekarang yang kelompok bawah, berapa jumlah yang benarnya? Kelompok bawah itu mana? Yang warna oranye atau warna merah ini? 1, cuman 1 kan? Nah, oleh Bapak Ibu dikasih rumus di sini. Tambah, gitu. Sama dengan sel D, D berapa? D8 ditambah sel D berapa ini? 9. Kemudian ditambah sel D yang ini terakhir nih, D16. Kemudian enter. Sudah ada jumlahnya 1. Nah, kemudian ini BA dikurangi BB. BA-nya mana? Ini. BB-nya mana? Ini. Nah, bikin rumus saja. Sama dengan sel ini, yaitu D berapa? D23 dikurangi sel 2 D24. 24 kan di bawahnya kan? Nah, enter. Jadi 3 dikurangi 1, 2. Ini secara otomatis. Udah selesai kan? Nah, ini yang setengah kali JA plus JB. JA itu berapa? Jumlah kelompok atas. JB jumlah kelompok bawah. Kelompok atas jumlahnya 3, kelompok bawah 3. 3 ditambah 3, 6. Kali setengah berarti sama dengan 3. Dan tadi sudah dihitung secara manual di sini, 3. Nah, Bapak Ibu, yang ini berarti sama kan? 3 semua.
Nah, tinggal di copy kalau yang ini. Kopikan tiga semua. Sampai sini. Selesai, copy. Nah, kalau yang ini, Bapak Ibu, di blok BA, BB, kemudian BA dikurangi BB. Udah selesai di blok, tinggal ditarik dari sini. Nah, selesai itu barang. Beres, tidak lama. Nah, ini di belakang komanya terlalu banyak, maka boleh Bapak Ibu kurangi. Dengan tanda panah yang ke kanan itu mengurangan koma. Nah, itu dua, udah cukup belakang angka. Caranya dua koma. Dua angka di belakang koma maksud saya. Setelah selesai diperoleh data ini namanya apa? Hasil DP ini. JAJB sudah, kemudian DP-nya diperoleh dari mana? BA dikurangi BB, mana BA dikurangi BB? Yang ini nih, sel ini. Saya kasih warna yang berbeda. Sel ini dibagi DP itu BA dikurang BB, yang ini BA dikurang BB. Biar mencerang lah, saya kasih warnanya supaya jelas. Warna ungu. Nah, BA kurang BB, kemudian dibagi setengah JA JB tambah JB. Nah, setengah JA JB itu yang ini. Nah, saya kasih warna yang warna ungu juga, tapi lebih tua, lebih muda. Jadi, BA dikurangi BB yang ini, dibagi setengah JA plus JB yang ini 3. Berarti angka 2 dibagi angka 3. Nah, ini hasilnya. Oke, tadinya belum ada hasilnya, gini di delete. Nah, gitu. Berarti tinggal ini dibagi. Nah, sel ini BA dikurangi BB dibagi, berarti select gitu, dibagi sel ini. Ya, D26. Enter. Nah, ini hasilnya. 0,67. Kan sama dengan yang ini. Perhitungan. Butir DP1. Nah, untuk butir DP2-nya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita tarik aja. Tes. Selesai itu. Ada nilainya. 0,67, 0,33, 0,67, 0,33 ini negatif dan seterusnya. Tinggal setelah diperoleh angka ini, kita konfirmasi ke indeks DP. Kalau tadi ini disebut indeks TK. Kalau ini mah. Ini namanya indeks TK. Nah, kalau yang ini indeks DP. Nah, saya tulis di sini biar jelas. Namanya adalah indeks DP. Awas ya, DP itu bukan Dewi Persik, tapi DP itu daya pembeda. Dalam rangka apa? Untuk mengetahui kualitas soal. Ketika indeksnya antara 0,00 sampai 0,20, maka kategori soal itu jelek. Kalau 0,21 sampai 40 cukup baik, 41 sampai 70 baik, 71 sampai 1 sangat baik. Nah, kalau yang jelek, perbaiki. Kalau nggak diperbaiki, buang. Gitu. Kalau cukup, direvisi. Kalau baik digunakan, sangat baik juga digunakan. Tinggal kita konfirmasi di sini berapa hasilnya. 0,67. Berarti kategorinya butir soal itu adalah 0,67. Ada di sini nih. Baik. Kita tulis di sini baik. Kategorinya adalah baik. Kemudian 0,33. Lihat di sini 0,33. Oh, cukup baik di sini. Oleh Bapak Ibu tulis di sini cukup baik. Cukup aja juga boleh, tapi kalau ingin lengkap ya cukup baik. Nah, kemudian 0,67. Nah, baik sama. Tulis baik. 0,33 cukup baik. Nah, kalau min, ini min 1,00. Di sini kan batas terendah adalah berapa? 0,00. Itu min. Berarti kalau min bukan jelek lagi, tapi disebutnya sangat jelek berarti. Sangat jelek. Sangat jelek. Karena jelek itu paling rendah adalah 0. Kalau ini negatif, berarti sangat jelek. 1. Nah, 1 mah amat baik. Dari mana amat baik? Nah, ini kan 1 tuh. 0,71 sampai 1 sangat baik. Tulis oleh Bapak Ibu di sini. Sangat baik.
Nah, ini sangat baik. Setelah diperoleh ini sangat baik, 0,67 baik. Ini juga sama baik. Sudah peroleh indeks kategori butir soalnya, kualitas butirnya, baru ada kesimpulan dan rekomendasinya. Kalau yang baik itu layak untuk digunakan. Kalau cukup baik, tadi kalau cukup diapain? Revisi atau perbaiki? Revisi. Kalau baik, gunakan, digunakan. Cukup baik, revisi. Sangat jelek, nah orang jelek saja lebih baik dibuang daripada diperbaiki. Maka Bapak Ibu kalau negatif satu ya udah rekomendasinya buang, nggak usah pikir panjang. Sangat baik. Nah, kalau sangat baik dapat digunakan. Ini baik juga digunakan. Digunakan. Ini juga sama dapat digunakan. Nah, masing-masing nanti di kartu soal itu di cirian. Butir soal ini kategorinya adalah sedang dan kelayakannya adalah dapat digunakan. Kualitasnya baik dapat digunakan. Nah, sewaktu-waktu tahun berikutnya bisa digunakan lagi soal itu karena sudah melalui hasil validasi empirik gitu. Nah, ini yang revisi berarti diperbaiki dulu, dicatat bahwa soal ini perlu revisi bagian mana saja yang direvisinya. Kalau yang digunakan sudah tinggal disimpan di bank soal saja. Revisi. Nah, ini buang. Kalau yang sudah dibuang jangan dipikirkan. Gunakan, digunakan, digunakan. Itu yang terkait dengan soal pilihan berganda. Saya tanggung satu lagi soal esai ya. Atau mau ada tanya jawab dulu, Pak Haji Rahman, atau mau dilanjutkan? Terserah. Barangkali perlu istirahat dulu. Kalau mau perlu istirahat dulu, sekaligus sambil memikirkan tanya jawab, Bapak Ibu silakan kerjakan LK ini pilihan berganda. Nah, dengan seperti tadi, sambil barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Untuk sementara itu dulu, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya lanjutkan ke analisis soal yang esai begitu. Silakan Pak Haji Rahman, untuk sementara itu dulu. Mangga, Pak Haji Rahman, halo? Pak Haji Rahman, mic-nya dibuka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Suaranya bisa didengar? Bisa. Itu Siap, ada oke. yang mau nanya itu, Pak Ya, baik Johar. Bapak Ibu sekalian, paparan ringkas padat dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan wacana untuk dikembangkan di dalam pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Jauhari untuk dan kemudian Bapak Ruhiman ya. Silakan Bapak Jauhari, barangkali ada yang perlu Oke, dipertanyakan. baik. Terima kasih. Jelas suara saya, Pak? Ya, perkenalkan dulu Jelas, Pak jelas, Johari. Ya, jelas. baik. Dari Baik, mana terima Pak? kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya Pak Johari, Pak, dari Karawang, MI Al Istiqlal Karawang, Pak. Ya. Halo? Ya, baik. Terima kasih, Bapak, sangat jelas sekali. Tapi ya, ingin saya tanyakan, untuk di kelompok atas maupun bawah, ketika misalkan nanti ada peserta didik lebih dari 12, misalkan kelas saya itu ada 28 siswa satu kelas itu. Nanti apakah batas bawahnya itu tiga tiga saja, tiga kategori? Tadi kan Bapak menyebutkan ada tiga ya, kelas atasnya di sini ada tiga. Kalau misalkan siswanya ada 28, apakah cukup tiga, apakah lebih Pak? Gitu misalkan 7, 10 atau berapa gitu Pak. Karena di sini kan contohnya Bapak hanya 3. Tapi Bapak tadi tidak menyebutkan kalau misalkan jumlah siswanya itu lebih dari 12 atau maksimal 28 di di simpatikanya itu batas minimalnya berapa dan batas maksimalnya berapa. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk Bapak Ruhiman.
Mangga, Bapak Ruhiman. Halo, Bapak Ruhiman. Pak Ruhiman, terus mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, Pak Ruhiman. Halo, Pak Ruhiman, ada? Siapa sekarang? Baik, Pak Ruhimat. Pak, Oke. Pak Oh, Pak Ruhiman, Pak Ruhiman ya. Ruhiman. Ya, silakan dibuka Oke, Pak Ruhiman. Mic-nya. Pak Ruhiman, silakan dibuka mic-nya. Masih, Baik, terima kasih, nah, Pak. Ya, saya dari Kabupaten Bandung Barat, Pak. Izin bertanya. dari Ya, suara madrasah saya, mana, Pak? Bandung saya Barat. dari, ya, Bandung Barat, Pak. Saya dari pengawas, Pak. Oh, siap. Enggak, Pak Ruhimat. Dari Baik, madrasah terima mana? kasih, Pak Haji. Oh, pengawas. Saya Oh dari iya, Pak pengawas, Ruhiman, Pak. mangga. Ya, baik. Ya, mangga. Pak Ruhiman. Ya, yang pertama, pertanyaan saya terkait dengan analisis daya pembeda yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Munif, bahwa soal itu bisa dipakai untuk tahun berikutnya jikalau memang sudah teruji atau memang layak untuk digunakan. Nah, mohon penjelasannya, bahwa kita ketahui karakteristik peserta didik untuk setiap tahun itu bisa saja atau kemungkinan besar itu berbeda. Jadi itu yang pertama. Artinya pertanyaan saya bahwa apakah memang kelayakan soal itu untuk bisa dipakai untuk tahun berikutnya itu tetap kita mengacu Cukup, kepada analisis apa lagi, dari, Pak? ya Pak, Ya, selanjut Pak. Lanjut Pak. baik. Begini, jadi apakah memang kelayakan soal untuk dipakai tahun berikutnya itu memang kita berdasarkan kepada eh, percobaan soal yang sudah dipakai pada tahun ini misalnya. Karena yang kita tahu bahwa karakteristik anak didik kita setiap tahun itu kan jelas berbeda. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan analisis butir soal untuk soal pilihan ganda kompleks. Ini ada kebingungan dari para guru di dampingan kami bahwa memang soal ini jarang dipakai untuk tingkat MTS terutama terkait dengan pensekoran. Karena kalau kita ketahui bahwa untuk soal pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Nah, untuk pensekoran, apakah memang itu pensekoran satu atau nol itu memang kaku? Artinya bahwa kalau memang jawabannya itu dua atau tiga dan betul semuanya itu sudah jelas bahwa itu skornya diberi skor gitu. Tapi apakah bagaimana cara memberikan skor untuk jawaban siswa yang tidak seluruhnya benar gitu. Artinya bahwa analisis butir soal untuk tadi yang Bapak berikan itu aplikasi itu apakah memang layak juga dipakai untuk uh, pilihan ganda bentuk kompleks. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi silakan Pak Haji Rahman. Halo Pak Haji Rahman. Halo Pak Haji Rahman. Oh baik, langsung saya jawab aja ya. Kayaknya Pak Haji Rahman terpental itu. Saya share screen. Eh, Pertama adalah yang pertanyaan berapa jumlah untuk kelompok bawah, kelompok atas. Kan sudah tadi dijelaskan, untuk mengetahui jumlah kelompok atas dan kelompok bawah itu ada rumusnya, yaitu 27% kali jumlah peserta tes. Karena jumlah peserta tesnya tadi 12, maka ya 12 kali 27%. Tapi kalau jumlah pesertanya adalah tidak 12, ya berarti ganti kalau jumlah pesertanya 40. Nah, ini kan 27 dibagi 100.
Nah, kalau jumlah pesertanya di sini 40, ya tinggal dikalikan saja dengan 40 untuk mengetahui kelompok bawah dan kelompok atasnya. Berarti 10,8. Berarti 10,8 jadi 11. Jadi kelompok atas 11, kelompok bawah 11 itu. Jadi jumlah 3 ini dikarenakan jumlah pesertanya 12. Kalau jumlah pesertanya berubah, di sini misalkan jumlah pesertanya 15, ya berarti kelompok bawah, kelompok atasnya 4. Kalau jumlah peserta didiknya 32, ya berarti 8,64, jadi 9. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sempat ini yang pertanyaan yang kedua, yang Pak, saat tadi teh Pak Rohiman ya, Iya, yang betul, Pak. analisis pilihan berganda kompleks dulu. Iya. Nah, pada analisis pilihan berganda kompleks itu disebutnya kalau sudah menyangkut pilihan berganda, namanya adalah jenis teknik soalnya itu adalah multiple choice. Iya. Multiple choice itu memilih. Kalau sudah memilih, sebetulnya konsekuensi logisnya adalah antara salah dan benar. Tidak ada Hmm. istilah setengah-setengah begitu. Kan soalnya juga begini. Di antara yang ada di bawah ini, mana yang termasuk misalkan bagian daripada ciri-ciri tumbuhan dikotil. Ada pilihannya A, B, kemudian C, D. Ternyata jawaban yang benarnya itu ada di A dan ada di C misalkan. Harus dijawab semua ini dua-duanya harusnya. Iya. Tapi ternyata yang bersangkutan siswa hanya menjawab satu. Karena ini persoalannya multiple choice, ketika dia menjawab satu ya dianggap salah. Sebab di indikator soalnya kan ada tertulis peserta didik dapat menyebutkan ciri tumbuhan dikotil. Berarti kalau dia dapat menyebutkan ciri tumbuhan dikotil, harus menguasai dua-duanya, bukan salah satu begitu. Kalau untuk multiple choice. Makanya dalam rangka untuk menghindari ambigu seperti ini, sekarang pilihan berganda kompleks itu sudah ditinggalkan. Kemenang sendiri di aturan UM yang sekarang tidak ada istilah harus pilihan berganda kompleks bebas. Iya. Itu Ya, hanya benar. sesaat saja. Jadi sekarang guru dikembalikan untuk ke pilihan berganda biasa aja, Pak. Jangan ke pilihan berganda kompleks. Kalau kita mau mengarahkan seperti ini, jauh lebih bagus masukkan indikator soal ini ke soal dalam bentuk esai. Akan lebih Hmm. enak dengan Ya. memiliki bobot yang beragam. Saya bisa mencontohkan, coba Bapak sendiri, nanti kita sendiri akan bingung. Ketika di sini harus ada jawaban dua. Nanti pada soal berikutnya ada tiga jawaban yang benar. Nah, jadi kita sangat sulit kan dimaksud dengan pilihan berganda kompleks itu jawaban yang benarnya lebih dari satu, itu pilihan berganda kompleks. Itu Pak ya. Ya, Eh, ya, Pak. Kemudian ya tadi yang pertamanya tuh apa? Lupa lagi tuh. Saya tadi pas Tentang analisis daya pembeda itu, Pak. analisis Ya. daya pembeda gimana Pak? Tadi teh? Ya. Eh, Soal itu layak untuk digunakan Oke, karena memang sudah teruji gitu kan. oke Nah, baik. untuk tahun depannya itu Oh kemungkinan ya besar dengan kelompok bahwa ya baik. karakteristik anak Karakteristik itu teman. berbeda gitu. Ya, Pak. Oke, baik. Saya ambil contoh tahun 2024. Setelah ujian madrasah dilakukan, kemudian dianalisis butir soal itu, dan butir soal ada misalkan sekitar 6 butir soal di situ yang layak digunakan. Ya. Nah, nah, ketika sudah dianalisis ini, kemudian butir soal ini adalah layak untuk digunakan di tahun 2024, hasil analisisnya seperti ini. Nah, 6 soal ini masih bisa diangkat di tahun 2025. Hmm. Apakah di tahun 2026 masih bisa digunakan? Belum tentu. Setelah tahun 2025 dilakukan lagi analisis. Nah, begitu dianalisis bisa saja masih dianggap layak, bisa juga masih dianggap tidak layak. Tidak layak. Nah, mungkin dari 6 butir soal ini ada 2 yang layak, ada 4 yang tidak layak. Yang tidak layaknya berarti jangan dipakai di tahun 2026, yang layaknya masih bisa digunakan. Itu kira-kira, Pak Noman. Baik, terima kasih, Pak. Ya, lanjut silakan Pak Haji Rahman, barangkali ada yang raise hand lagi. Mana Pak Haji Rahman itu?
terpental kayaknya. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya lanjutkan dengan analisis untuk soal esai ya, biar tuntas. Supaya mudah-mudahan bisa selesai jam 9 lebih sedikit lah. Tidak terlalu sulit. Izin share dulu terkait materinya tadi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau bisa ada waktu senggang, nah di sini di LK sudah saya siapkan untuk latihan Bapak Ibu. Menghitung daya pembeda, menghitung validitas terkait dengan tingkat kesulitannya. Saya masuk ke analisis esai. Pada esai itu Bapak Ibu, eh, nah esai itu adalah yang memungkinkan siswa menjawab itu bisa beragam. Bisa benar semuanya, bisa juga ada sebagian yang salah. Karenanya dibolehkan di esai itu diberikan bobot butir. Misalkan ini ada 5 butir soal. Dari 5 butir soal itu, ternyata dari 5 butir soal ini, Bapak Ibu, butir soal nomor 1 bobotnya 2, butir soal nomor 2, 3, nomor soal 3, 3, ini 2, ini 3, ini 2. Nah, nilainya adalah variasinya seperti ini. Jadi nilai itu sifatnya adalah tidak menggunakan dikotomi. Kalau salah, salah. Kalau benar, 0. Kalau salah, 1 tidak. Tapi tergantung perolehannya. Bisa jadi pada si A, pada menjawab butir soal nomor 1 itu yang bersangkutan, jawabannya tidak sempurna. Kemudian oleh guru dikasih kebijakan, dapat nilai 1 skornya. Soal nomor 2, bobot maksimalnya 3, ternyata sempurna, kasih 3. Ini sempurna, kasih nilai 2. Nah, nomor 3, mungkin bisa saja tidak dijawab atau jawabannya salah. Jadi dikasih nilai 0. Yang ini mungkin jawabannya ada sebenar sebagian 1. Jadi ini adalah hasil rekapitulasi dari jawaban siswa dengan jumlah butir soal 5 dan bobot yang ada yang sama, ada yang berbeda. Jumlah siswanya sengaja saya sedikitkan 6 saja, supaya gampang. Ya, terlalu lama menghitung. Baik, bagaimana caranya? Nah, caranya Bapak Ibu, untuk menentukan ketuntasan belajar ya sama seperti tadi. Nah, yang ini dianggap tuntas atau belum tuntas ini 58. Ini KKM-nya misalkan 65, berarti tidak tuntas ini. Ini tidak tuntas. Kemudian ini juga sama, ini tidak tuntas. Nah, ini tidak tuntas, tidak tuntas. Nah, ini tidak tuntas. Nah, yang tuntas cuma 1. Nah, kalau yang tuntas cuma 1 ini harus ngaca, ini guru mengajar. Artinya masih banyak diperoleh jawaban-jawaban yang keliru dan siswa belum paham. Nanti kita bisa lihat ya dari beberapa aspeknya di sini. Yang remedialnya kan sangat banyak. Jumlah yang menjawab benar sama aja kayak tadi kita jumlahkan sigma 5 gitu. Kemudian tarik ke sini, selesai. Nah, ini kan skor maksimalnya, jumlah skor 7, skor maksimalnya 12. Angka 12 diperoleh dari mana? Dari bobot butir. Nomor 1, 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, 12. Nah, skor ini diperoleh dari mana? 7 dibagi 12, 58,23 kali 100 ya. Konversinya kan 100. Ini 6 bagi 12 kali 100. 5 dibagi 12 kali 100 gitu. Jadi ini mah sebetulnya kan ini skor maksimal sama semuanya 12 dari bobot butir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot, ini tinggal sigma aja. Udah selesai sigma, nilai akan muncul sendiri di sini. Ini tarik, selesai 1 detik. Nah, setelah selesai Bapak Ibu ini dijumlahkan, bobot ini, butir nomor 1. Nah, kita mau mencari rata-rata yang menjawab benar. Nah, rata-rata yang menjawab benar, ini kan ada 5. Jumlah peserta didiknya 6. Berarti rata-rata yang jawaban benar itu 5 dibagi berapa? Dibagi 6. Kita bikin rumus di sini. Klik gitu. 5 sel C14 dibagi 6. Dari mana angka 6? Jumlah peserta. Kan di mana-mana juga yang namanya rata-rata mah jumlah keseluruhan dibagi jumlah peserta didik. Enter gitu. 0,83. Skor maksimal. Nah, skor maksimal itu setiap butir beda-beda. Nah, ini kita tarik dulu ya karena sama. Nah,
dibagi ini 2,00,7. Skor maksimal. Skor maksimal itu setiap butir beda-beda. Sini skor maksimalnya 2. Nah, Bapak Ibu tinggal ini aja dikopikan biar jangan repot. Tah, kopi, taruh di sini. Skor maksimal itu ya bobot tea gitu. Baru kemudian RJB. RJB itu rata-rata yang menjawab benar. RJB, TK itu rumusnya RJB dibagi skor maksimal. Dibagi skor maksimalnya 2. Rumusnya di mana, Pak? Ini rumusnya. Kalau kurang lengkap ada di sebelah kanan sini, atas. Tah, TK rata-rata dibagi JB, dikurangi JB, skor maksimal. Nah, ini sudah ada RJB dibagi skor maksimal. Jadi kita tinggal membagi saja. Rata-ratanya mana? Nah, ini RJB rata-ratanya nih. Dibagi sel yang C berapa itu? C15 dibagi bobot. Bobotnya mana? Yang ini. Sel berapa? C16. Enter. Nah, sudah diperoleh 0,43. Oh, ini rumus ini nggak tepat Pak ya, TK ini. Rata-rata JB. Jadi di sini RJB, ya maksudnya rata-rata JB. Jadi saya nulisnya salah di sini. Nanti dianggapnya dikurangi. RJB. Ya, jangan salah. Nah, 0,42. Setelah selesai begini, tinggal Bapak Ibu tarik saja sini. Nah, saya sudah dapat, tinggal dikonfirmasi dengan indeks TK. Masih ingat indeks TK itu kan dibagi 3, 0,00 sampai 0,7, kalau 0,30, 0,31 sampai 0,70, 0,71 sampai 1,00. Berarti ini kategorinya apa? Sedang. Kan masuk di kategori 0,31 sampai 0,70. Ini juga sedang. Ini mudah. Kan 0,71 sampai 1 itu kan mudah. 0,22 sulit. Masuk 0,00 sampai 0,30 kan. Sulit. Ini 0,75 masuk kategori mudah atau sedang? Mudah. Kan 0,71. Mudah. Jadi yang 3 ini DP ini Bapak Ibu jangan lupa. Nah itu mah harus di luar kepala tah. Yang ini indeks TK tah. Yang indeks TK ini. Sulit, sedang, mudah. Harus di luar kepala. Oke. Udah selesai di sini yang analisis esai. Nah, ini daya serapnya. Tinggal kali saja 0,42 kali 100%. Ya, ini hasilnya. Asal muasalnya kan tidak seperti ini. Format sel, asal muasalnya ini number biasa. Nah, asal muasalnya kan kita hanya mengcopy dari nilai ini. Nah, kita copy nilai ini 0,42. Tapi ini selnya beda ya. Karena ini 2 sel, ini 1 sel. Jadi susah kalau kemudian kita copy langsung nanti hasilnya terbagi selnya ada 2 di sini kemungkinan. Tuh, terbagi 2 kan. Nah, nah, tinggal dikalikan 100% saja. Jadi kali 100%, ini kita format selnya tadi udah ya. Number diganti dengan apa? Presentase. Setelah diganti presentase, baru kemudian di sini nanti akan ada nilainya. Baik, kita kembalikan saja ke asal. Biar Bapak Ibu jangan bingung. Nah, kalau kembalikan ke asal, berarti ini Bapak Ibu tinggal di copy. Nah, sini. Nah, ini 0,42. Tarik semua. Ini hasilnya akan sama dengan ini. Kemudian diblok oleh Bapak Ibu. Klik kanan. Format sel. Ganti jangan number. Bukan akunting, tapi presentase. Mau berapa koma di belakang angka? 2 koma atau 1 koma? 1 koma? 1 koma. Nah, 2 angka aja, 2 angka. Oke. Maka secara otomatis jadi prosen. Nah, ini daya serapnya. Dan daya serap rumusnya TK kali 100%. TK-nya kan ini, kali 100% ya ini. Kok Pak Munib beda ini 0,42 ini
41,67 karena ini sudah di proses pembulatan. Kalau ini mau dibulatkan juga sama nanti 42. Jadi dia kalau mau prosesnya dibulatkan, Bapak Ibu tinggal berarti ini aja diklik dibulatkan. Dah, jadi 42% sama. Kita buka lagi ini. Jadi ini 0,42 teh asbabul wurudnya 41,67. Baik, berikutnya daya serap sudah, tinggal DP. Nah, DP ini sudah ada rumusnya. RBA dikurangi RBB dibagi skor maksimal. RBA itu apa? Rencana yang apa rata-rata benar kelompok atas dikurangi rata-rata benar kelompok bawah dibagi skor maksimal. Baik, cara penerapannya begini, sederhana. Jumlah yang menjawab benar kelompok atas. Mana yang menjawab benar kelompok atas? Ini kan, kelompok atasnya mana? Belum diketahui. Berarti kita harus menghitung dulu. Jumlah pesertanya berapa? 6. Nah, tadi perhitungannya. Berarti 27%. 27 dibagi 100. Dikali jumlah peserta. Jumlah pesertanya kan cuma 6. Nah, kita kalikan 0,27 kali 6. 1,62. Berarti kita bulatkan 2. Jadi kesimpulannya adalah kelompok atas itu sama dengan 2 orang. Berarti kelompok bawah juga sama, 2 orang. Kan kelompok atas dan kelompok bawah sama rumusnya. 27% kali jumlah peserta tes. Berarti kelompok bawah juga sama. Ada berapa? Ada jumlahnya adalah 2 orang. Kelompok bawah. Nah, setelah diketahui jumlah 2 orang, kita cari 2 siswa yang nilai tertinggi dan 2 siswa yang nilai terendah. 2 siswa yang nilai tertinggi mana? Ini 1, siswa F. Oke, kita kasih warna yang biru. Ini yang kelompok atasnya. Terus berikutnya, ini ada 58. Kita kasih warna yang biru. Sudah 2 orang. Kemudian cari jumlah 2 orang lagi siswa dengan nilai terendah, ranking terbawah. Nah, ini 41 ranking terbawah. Kita kasih warna, misalkan warnanya adalah hijau. Nah, satu lagi, kebetulan ini sama semua 50. Bebas Bapak Ibu boleh milih yang mana saja. Nah, misalkan ini aja yang kita ambil. Nah, selesai. Gitu. Beres. Warna biru adalah kelompok atas, warna hijau adalah kelompok bawah. Ini warnanya terlalu mirip-mirip, boleh saya dicaangkan. Yang birunya saya agak gelapin. Ya, lebih mencolok perbedaannya. Oke. Nah, di sini JBA. JBA itu jumlah yang menjawab benar kelompok atas. Kelompok atas itu warna apa? Warna biru. Nah, ini jumlah yang menjawab benarnya 1, ini 2. Berarti ditulis berapa? 3. Nah, kalau begini kan lama. Maka caranya dirumuskan saja. Sama dengan gitu. Sel C berapa? C8. Terus ditambah. Mana lagi yang kelompok atas? Nah, yang ini. 2. Enter. Langsung 3. Kemudian rata-rata yang menjawab benar kelompok atas. Kan sudah ada ini. Rata-rata yang jawab benarnya nih. Yang kelompok atasnya. Udah ada belum? Belum. Ini jumlah rata-rata jumlah yang menjawab benarnya 3. Kalau rata-ratanya bagaimana? 3 dibagi berapa? Ya 3 dibagi 2. Dari mana angka 2 itu muncul? Karena jumlah kelompok atas ada 2 orang. Yang dijumlahkan 2 orang, ya dibaginya pun harus 2. Berarti rata-rata kelompok atas itu adalah sel ini dibagi 2. Nah, 1,5. Karena kita masuk jumlah yang menjawab benar kelompok bawah. Mana kelompok bawah itu? Warna hijau. Nih, pada DP butir soal 1, 0 ditambah 1, ya 1. Kita tulis di sini 1. Kan kalau nulis begini kan manual. Nggak enak. Kita bikin rumus. Sama dengan sel C9 ditambah sel C10. Enter. Sudah dapat. Kemudian cari rata-rata
kelompok bawah yang menjawab benar. Berarti yang menjawab benar, kelompok bawah itu kan ada berapa orang? Ada dua. Ini jumlahkan terus dijumlah, dibagi berapa? Dua. Karena kelompok bawah ada dua orang. Berarti ini sel ini dibagi dua. Sudah sama hasilnya. Setelah selesai itu Bapak Ibu, kita tidak akan sulit. Ini ketika kita tarik, selesai. Ini tarik juga. Ini tarik juga. Nah, ini tarik juga. Nah, baru berikutnya rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dikurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar. Kelompok bawah yang menjawab benar. Berarti RBA, ini RBA, ini RBB. RBA dikurangi RBB. Jadi 1,5 dikurangi 0,5. Tinggal kita hitung aja. 1,5 dikurangi 0,5. Berarti adalah 1 kan. Nah, kita bikin rumusnya. Gitu. RBA kurangi yaitu sel C berapa? C22 dikurangi sel C24. Nah, enter. Nah, ini hasilnya adalah RBA dikurangi RB adalah 1. Kita tarik ke sini. Selesai. Kemudian kita tuliskan skor maksimal. Skor maksimal itu diperoleh dari mana? Setiap butir kan punya skor maksimal. 2, 3. Tinggal dikopikan saja oleh Bapak Ibu. Taruh di sini. Nah, baru kemudian dibagi. Itu perhitungannya tadi. Nah, yang ini nih. DP. Rata-rata BA dikurangi RB dibagi skor maksimal. Berarti nilai yang skor RA, RBA, RBB kan 1. Dibagi skor maksimalnya kan 2, 0,5. Ini 1,5 dibagi 3, 0,5. Ini 0, 0,0, ini 0,3, 0. Tinggal kita masukkan kategori DP. Masih ingat DP 0,50 itu masuk kategori soal kualitasnya bagaimana? Nah, itu. Nah, kita lihat lagi di yang tadi indeks DP. Nah, ini DP. Nah, 0,50 itu ada di kategori baik. Kategori ini baik. Kemudian ini juga sama kategori baik. Kalau 0,00 jelek. 0,33 0,33 masuk kategori mana? Cukup baik. Kemudian negatif. Kalau negatif berarti sangat jelek. Kesimpulannya bernilai negatif adalah sangat jelek. Nah, ini kategorinya sudah dapatkan. Tinggal Bapak Ibu cari rekomendasinya. Kalau baik, ya layak untuk digunakan. Ini juga baik, layak untuk digunakan. Jelek, bisa perbaiki, atau lebih baik dibuang. Jadi dua alternatif. Kalau musing kan nggak sesuai buang soalnya. Gitu. Cukup baik, revisi. Kalau ini sangat jelek, wah ini mau wajib buang. Buang. Sama kayak di yang analisis pilihan berganda juga. Yang ini kan ada yang sangat jelek. Ini wajib dibuang. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa soal yang sangat jelek itu wajib untuk dibuang. Perhatikan, dari mana dasarnya? Nilai yang negatif itu wajib untuk dibuang. Kenapa soalnya harus dibuang? Jadi begini, butir soal itu adalah butir soal nomor 5, ini wajib dibuang. Kenapa nomor 5 harus dibuang? Karena pada butir soal nomor 5, orang-orang yang kelompok atas itu pada salah menjawab. Nah, 0, yang warna biru kan? 0, 0 ini kelompok atas ya. Sementara pada kelompok bawah menjawab benar. Benar, benar, benar. Penjelasan lebih detailnya begini. Ada butir soal dijawab oleh orang-orang yang cerdas salah, tapi dijawab oleh orang-orang yang blow on benar begitu. Berarti soal yang salah begitu. Kira-kira kesimpulannya. Maka kalau sangat jelek itu soalnya
wajib dibuang. Sama, ini juga sangat jelek, negatif, maka wajib dibuang. Kenapa? Ada butir soal, dijawab oleh orang cerdas salah, dijawab oleh orang loon begitu benar. Berarti soalnya yang wajib untuk dibuang. Itu kira-kira penjelasannya untuk analisis esai. LK-nya ada di sini kalau buat latihan. Sudah disiapkan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, materi sudah selesai. Pak Haji Rahman kemana? Jangan-jangan di Pak Kenjeng jauh dia, di hutan. Mangga Bapak Ibu, Raisen, kalau ada yang mau bertanya, berarti biarin, saya supir tanpa kondektur. Ya, Cucu Sulastri, baik. Silakan Bu Cucu. Ya Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, untuk pengskoran tadi di setiap esai itu memang harus beda atau boleh juga sama. Misalkan tadi kan Bapak di nomor satu misalkan skornya 2, kemudian di nomor duanya 3, begitu ya. Apakah itu harus berbeda-beda di setiap nomornya skornya berbeda atau memang boleh boleh sama juga begitu Pak. Baik. Hmm. Kemudian untuk taraf serap ini ya itu memang harus setiap harus setiap nomor itu daya serapnya berbeda. Sementara kan kita kalau menyelesaikan atau mengerjakan taraf serap itu biasanya menggunakan sistemnya dengan menggunakan mata pelajaran, misalkan mata pelajaran Al-Quran Hadis, misalkan ya, daya serapnya 100%. Kemudian, nah sampai selanjutnya, sampai hasil perolehannya selesai, sampai dia tuntas, berada di atas KKM, atau dia pada pelajaran itu berada di bawah KKM. Nah, untuk daya serapnya memang harus setiap nomornya berbeda, atau boleh kita menghitungnya secara keseluruhan mata pelajaran atau bagaimana? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saya jawab. Ya Pak. Hmm. Pertama bobot berbeda. Nah, yang dimaksud dengan bobot berbeda itu apakah harus sama? Perbedaan bobot itu tergantung dari substansi soalnya. Soal di essay juga sama kita mengenal dengan soal level 1 kan begitu. Ada mengenal soal level 2 begitu. Ada soal dikenal dengan soal level 3. Maksudnya soal level 3 tingkat kompleksitasnya lebih rumit dibanding soal level 2 dan level 1. Misal pada soal level nomor 2 diketahui misalkan sebuah lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Jika V-nya 22/7, berapakah luasnya? Nah, itu kan masih sedang kategorinya. Nah, kita bandingkan dengan soal yang level 3 seperti begini, saya Bapak kasih contoh. Eh, Sebuah halaman masjid dengan ukuran 4 kali 10 meter pingin dibuatkan keramik dan para panitia sepakat bahwa keramiknya harus berbentuk lingkaran yang diameternya adalah misalkan sekitar 60 cm. Berapakah jumlah keramik yang dibutuhkan? Nah, ada jelas perbedaannya kan antara level 2 dan level 3. Walaupun dari substansinya sama, pasti di level 3 juga dia harus menghitung luas lingkaran dulu untuk kebutuhan keramik. Cuman divariasikan dengan luas persegi panjang halaman masjid tadi. Maka tentu bobotnya harus berbeda. Tidak boleh kita menyamakan bobot level yang 2 dengan level yang 3 dalam konteks soal yang berbasis literasi di sini. Kalau ini kan tidak berbasis literasi. Jadi bobot soal itu sebetulnya ditentukan oleh level yang pertama, yang kedua ditentukan oleh tingkat kompleksitas dari bobot dari soal tersebut.
Kalau kita sudah bisa membedakan kompleksitasnya, jika lebih rumit, berarti bobotnya harus lebih tinggi. Jangan dikasih rendah begitu. Kita juga tidak akan menyamakan orang yang berkualitas dan orang yang tidak berkualitas kan seperti itu. Nah, itu yang pertama saya jawab. Yang kedua, daya serap. Pas suka daya serap itu kalau di papan organigram di sekolah itu selalu ditulisnya daya serap itu mapel kan, bukan ditulis daya serapnya adalah per indikator. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan daya serap seperti ini dengan daya serap mapel. Caranya bagaimana? Tinggal ininya aja Bapak Ibu jumlahkan. Gitu. Misalkan kita mau menjumlahkan, saya jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan sigma. Nah, saya jumlahkan. Nah, enter. Nah, ini jumlahnya 483%. Sementara di sini jumlah butir soalnya ada berapa? 8. Berarti kita bagi 8. Nah, kita bagi 8, berapa hasilnya? Nah, hasilnya ini kita buat prosentase, format sel, prosentase biasa seperti ini, klik. Hasil keseluruhan ternyata rata-rata daya serapnya adalah untuk materi ini 60,42% pada materi ini ya, KD ini. Berapa jumlah daya serapnya? 60,42%. Belum memenuhi standar minimal. Standar minimalnya berapa? 72, 75. Nah, ini baru KD yang pertama. Ibu ulangan berapa kali? 5 kali, ulangan 5 kali. Nanti tinggal 60,42% dijumlahkan dengan rata-rata daya serap yang kedua berapa, yang ketiga ulangan yang ketiga berapa daya serapnya, yang keempat berapa, yang kelima berapa, dibagi 5 nanti akan muncul berarti daya serap mata pelajaran. Jadi menghitung daya serap itu diperoleh dari daya serap masing-masing aspek yang terkait dengan indikator soal, baru kemudian naik ke daya serap KD, baru naik ke daya serap mata pelajaran. Gunanya apa dengan menggunakan daya serap seperti ini? Agar ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran perbaikan di kelas itu bisa diketahui. Sebetulnya pada materi ini daya serapnya 60,42%, yang paling lemah itu di butir mana? Oh, yang paling lemah ada di butir sini. Terkait butir soal nomor 7. Indikator soalnya apa? Oh, indikator soalnya adalah tentang penyebutan rukun-rukun sholat. Oh, masih belum banyak yang paham ini. Berarti ini yang mesti harus diperbaiki dalam konteks pembelajaran lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita tidak memukul rata pada setiap indikator soal, ada pasti materi-materi yang belum dikuasai penuh. Yang ini 25%. Ini masih mending lah 50%, 66%. Yang ini nih sangat jatuh banget 25%. Artinya hampir 75% siswa itu belum menguasai begitu materi ini. Materi apa? Materi nomor 7. Tentang apa materi nomor 7? Tengok indikator soalnya masalah apa. Itu yang mesti harus diperbaiki. Kira-kira itu Bu Jojo. Barangkali masih ada yang belum jelas, dipersilakan. Mangga Bu Cucu, kalau masih penasaran bisa dibuka mic-nya. Silakan. Ya Pak, udah terima kasih Pak. Penjelasannya cukup sangat jelas sekali. Oke, silakan. Barangkali masih ada lagi.
Silakan, masih ada lagi? Pak Haji Rahman sudah bisa tuh, baru muncul lagi. Bisa itu tadi karena sebetulnya hadir cuma jadi serta bukan pohon. Suara tidak jelas, Pak Haji. Baik Terputus-putus. Bapak Ibu, mohon maaf saya sebagai moderator sempat terlempar sejenak kemudian Ini Bapak Bapak Ibu mohon tidak ada yang bertanya teh paham atau masih kena bengang-bengong tepararuguh ya teh. tadi terlihat ada Rayang Raisen itu dari Ibu Sri Nurhayati Jubaidah masih ada? Ada. Siapa? Bu Sri Nurhayati. Ya, tadi. Cuman takutnya tadi terlempar. Nggak ada Bu Sri Nurhayati, yang ada itu namanya Sri Rahayu, kemudian Erna, nggak ada nama, ada Lilis Sri Mulyani. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, Bapak kasih informasi nanti oleh pihak admin di grup akan disampaikan link terkait dengan absen dan permohonan sertifikat. Nah, itu pengisian link dan absen permohonan sertifikat dibatasi sampai hari Rabu jam 12 siang. Setelah selesai hari Rabu jam 12 siang, Bapak Ibu, nanti hari Kamis baru bisa ngedownload sertifikatnya. Linknya tapi sudah dikasih untuk link download sertifikatnya, tetapi baru bisa mendownload nanti pada hari Kamis. Setelah Bapak Ibu melakukan pengisian link terkait dengan absen dan permohonan sertifikatnya ditutup, yaitu hari Rabu tanggal 18 sampai pukul 12 siang. Mangga Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi saya kembalikan ke moderator. Dipersilakan. Eh, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 18. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana analisis kaitan dengan validasi soal. Alhamdulillah, barangkali dalam waktu yang singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan jelas. Saya selaku moderator juga barangkali mewakili daripada PT Rapindo juga dari narasumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, atas antusiasme, partisipasi aktifnya selama kegiatan BIMTEK yang luar biasa gitu ya. Semoga kita semua dalam hal ini menjadi apa hamba-hamba ya yang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita baik dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian. Insya Allah kegiatan ini akan meningkatkan Modera, modera, moderator kayak suaranya sekaratul maut ya. Suaranya nggak jelas. Pak Haji Rahman, suaranya nggak jelas, terputus-putus. kita mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan barangkali Bapak Ibu sudah punya nomor narasumber.
Untuk selanjutnya, permohonan untuk sertifikat dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak ada lagi, insya Allah kegiatan ini kita sama-sama ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup Baik, Bapak Ibu sebelum ditutup ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu sebelum ditutup, eh, saya sudah menyampaikan ke pihak Gerapindo tadi pada saat pembukaan siang, nanti diupayakan ada Zoom berkelanjutan pada aspek-aspek materi yang berkaitan dengan masih ada hal-hal yang belum. Tadi program remedial belum, program pengayaan belum. Jadi satu-satu tapi jelas. Kalau materinya terlalu banyak, takut Bapak Ibu masuk telinga kanan nanti keluar telinga kiri begitu. Dan ini diharapkan Bapak Ibu bisa langsung praktek di rumah yang ada LK-nya itu. Kalau kemudian dari hasil praktek itu, Bapak Ibu ingin ngoreksi apakah ini benar atau tidak, bisa japri saja langsung ke saya, nggak ada masalah. Nanti saya koreksi begitu. Kan nomor saya juga ada di grup. Berikutnya Bapak Ibu, agar supaya dalam penyampaian informasi untuk kegiatan pelatihan itu tidak terlalu sulit begitu. Nanti saya hanya menyebarkan informasi kalau ada pelatihan lagi di grup yang sudah ada. Oleh karenanya diupayakan grup yang sudah ada. Jika Bapak Ibu berkenan, jangan keluar dari grup dulu. Nah, nanti mungkin pihak dari Grapindo malam ini akan menyampaikan linknya untuk permohonan sertifikat dan daftar hadir. Kemudian silakan Bapak Ibu isi, itu dibatasi sampai hari Rabu, hari Rabu itu berarti tanggal 18 ya, sampai jam 12. Nah, nanti juga ada link Google Drive untuk ngedownload sertifikat, tetapi oleh Bapak Ibu belum bisa diakses, baru bisa diakses nanti hari Kamis setelah penutupan permohonan sertifikat. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, saya atas nama narasumber mohon maaf yang sekurang dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kita eh, foto dulu, tampilkan wajah aslinya. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, halaman kedua. Kita lanjut ke halaman yang ketiga, siap-siap. Foto yang terbaiknya. Kita lanjut ke halaman yang keempat. Siap-siap. Kemudian kita lanjut ke halaman yang kelima. Siap-siap. Banyak yang tidak nampak ini. Nggak tahu tertidur. Kita lanjut ke halaman yang keenam. Oke, satu lagi. Halaman terakhir, halaman ketujuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa untuk mundur diri atau nanti dari host langsung akan dimatikan.